Presiden Prabowo Subianto menegaskan penting hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Edarkan narkotika jenis pil ekstasi oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara diringkus polisi. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ria Saudis, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari rekayasa arus lalu lintas yang sudah disiapkan polisi untuk menghadapi peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Diperkirakan lebih dari 200.000 akan memadati ibu kota. Kakor-Lantas Polri bersama Direktorat Lalu Lintas dari sejumlah daerah melaksanakan koordinasi untuk mengantisipasi pergerakan massa buruh menuju ke Monas pada peringatan May Day 2026. Koordinasi melibatkan wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, hingga Lampung. Koordinasi yang dilakukan secara daring ini dilakukan di gedung TMC Polda Metro Jaya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin mengatakan diperkirakan lebih dari 200.000 akan hadir di Monas, serta sejumlah kelompok lain akan menggelar kegiatan di titik yang berbeda. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas sejak pagi hingga sore hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara menyeluruh, mulai dari pengaturan rute kedatangan massa dari berbagai daerah hingga penyidikan kantong parkir bus. Diperkirakan sekitar 4.000 bus akan masuk ke Jakarta dan diarahkan menuju titik parkir yang telah ditentukan. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional, mulai dari pengalihan hingga penutupan jalur jika terjadi kepadatan tinggi. Polisi menerapkan sistem zona hijau, kuning, dan merah untuk mengatur intensitas lalu lintas dengan harapan kondisi tetap berada di zona hijau agar seluruh ruas jalan dapat digunakan. Jika terjadi kepadatan di kawasan Jalan Merdeka, pengalihan arus akan dilakukan melalui titik Sarina, Tugu Tani, dan Harmoni untuk mengurangi laju kendaraan. Sebanyak 1.793 personil lalu lintas akan diterjunkan di lapangan, mengawal pergerakan buruh yang sebagian sudah mulai berangkat sejak pagi. Untuk masa buruh, polisi menyiapkan sejumlah kantong parkir. Peserta dari Jawa Barat dan Bekasi diarahkan ke J-Expo dan ruas Jalan Benyamin Sueb. Sedangkan peserta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur akan parkir di Aldrion Pancoran. Sementara itu, peserta dari Banten dan Lampung Tangerang akan menggunakan kantong parkir di kawasan GBK, termasuk parkir timur dan sekitarnya. Polisi juga mengantisipasi pergerakan wisatawan saat berlibur panjang. Sejumlah destinasi seperti Ancol, Ragunan, dan Kota Tua diprediksi akan mengalami peningkatan pengunjung. Masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan untuk menghindari lokasi massa May Day. Baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh Direktorat Lalu Lintas beberapa wilayah, mulai dari Ditlantas Polda Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, sampai dengan Lampung, ya, dipimpin dari Korlantas untuk memastikan bahwa pergerakan saudara-saudara kita buruh besok pelaksanaan Hari May Day Internasional 2026 yang dipusatkan di Monas ini bisa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Diperkirakan sampai dengan data terakhir yang kami terima, 200.000 lebih buruh yang akan ke Monas, dan ada beberapa kelompok yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik di Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menginformasikan bahwa kemungkinan besok Jakarta akan cukup padat. Namun demikian, kami akan berupaya agar seluruh aktivitas bisa berjalan walaupun ada perlambatan. Selanjutnya, rekayasa yang sudah kami lakukan, kami sudah mengatur rute perjalanan, baik saudara kita datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan Lampung, kita sudah atur flow mengarah ke Monas, termasuk kantong-kantong parkir bis yang akan digunakan. Kalau diasumsikan ada sekitar 4.000 bis nanti yang akan mengarah ke Jakarta, sudah kita atur demikian rupa. Termasuk juga ada beberapa kegiatan masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian. Seperti di Istora itu ada kegiatan, dan juga aktivitas masyarakat yang lain, mengingat memang ini waktunya libur panjang ya, dari
besok ataupun mulai nanti dari sore sudah diperkirakan akan ada pergerakan masyarakat Jakarta yang mungkin akan keluar Jakarta ataupun masyarakat dari luar yang akan berlibur di Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas kami lakukan secara situasional. Ya, rekayasa ini mulai dari pengalihan ataupun penutupan. Sekiranya memang nanti akan ada ruas-ruas jalan yang padat, volumenya cukup berat, maka kami akan lakukan pengalihan ataupun bahkan penutupan sekiranya itu diperlukan. Namun kami berharap tentunya tidak sampai itu terjadi, sehingga dengan pola ataupun konsep pengamanan mulai dari zona hijau, zona kuning, zona merah, ini tidak sampai ada peningkatan. Ya, kami berharap kita tetap bermain di zona hijau, artinya bahwa seluruh ruas jalan bisa tetap digunakan untuk sirkulasi pergerakan, baik kendaraan roda 2, roda 4, dan bis peserta yang nanti akan masuk. Zona kuning akan kami lakukan manakala pada situasi ruas jalan Merdeka ya, Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan ini terjadi kepadatan luar biasa, maka kami akan mainkan zona kuning di mana akan kami alihkan ya, mulai dari Sarinah, kemudian juga Tugu Tani, kemudian juga Harmoni, ini sudah mulai akan kami alihkan ataupun kami kurangi volumenya sehingga mengantisipasi kepadatan yang bertambah panjang dan lama. Ya. Oleh karena itu mohon kerjasama dari seluruh pengguna jalan yang besok akan beraktivitas. Selain informasi kemungkinan kepadatan, mohon ikuti petunjuk dan arah yang diberikan oleh petugas kami nanti di lapangan. Tidak kurang dari 1.793 personil lalu lintas yang nanti akan tersebar di lapangan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, ribuan buruh asal Karawang, Jawa Barat dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta guna mengikuti aksi Hari Buruh Internasional atau May Day yang berlangsung hari ini. Keberangkatan buruh tersebut akan dikawal oleh personil kepolisian untuk memastikan perjalanan aman dan lancar. Dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Sebanyak 300 personil kepolisian pun akan disiagakan untuk mengawal keberangkatan buruh. Hal ini dilakukan guna memastikan perjalanan para buruh dalam keadaan aman dan lancar. Selain itu, polisi juga memasang stiker khusus di badan bus sebagai tanda identifikasi. Bahkan, pihak kepolisian akan memberikan akses tol gratis bagi bus pengangkut buruh. Kami dari Polres Karawang untuk persiapan May Day itu kan pelaksanaannya nanti dipusatkan di Monas, namanya ada May Day Pesta. Kami sudah koordinasi dengan teman-teman rekan-rekan serikat yang akan berangkat ke Monas, jadi kurang lebih ada yang sudah terdata di Polres ya, itu sekitar 10 ribu masa. Jadi kami nanti dari Polres Karawang menyiapkan salah satunya adalah pengawalan. Nanti kita berangkat sama-sama, kemudian sampai sana, sampai nanti kembali ke sini kita ikut mengawal supaya nanti perjalanannya bisa berjalan dengan lancar. Dan kami sampaikan juga kepada teman-teman buruh agar melaporkan, mendatakan, karena nanti kendaraannya itu yang akan digunakan untuk transport bolak-balik itu akan ada stiker khususnya, di mana nanti dengan stiker khusus itu bisa akses tolnya bisa free, digratiskan oleh pemerintah. Berapa personil dan untuk pengawalan sendiri? Kami libatkan kurang lebih sekitar 300 personel untuk melakukan pengawalan tersebut. Samping itu juga kami PAM juga dari lokasi keberangkatan nanti untuk personel-personel yang kita siapkan di titik-titik keberangkatan, karena ini ada beberapa titik ya, antara lain di mana Karawang Barat, Karawang Timur, kemudian juga Cikampek. Untuk saat ini kendaraan bermotor juga ada pengawalan. Yang kita prioritaskan sampai dengan saat ini adalah yang menggunakan roda 4 ya. Karena juga yang sampai yang laporkan ke Polres sampai dengan saat ini baru kendaraan roda 4, yang roda 2 belum ada laporan ke informasi.
Berdasarkan data kepolisian, sekitar 10.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja telah berdaftar mengikuti Aksi Buruh Internasional atau May Day 2026. Sebanyak 2.500 buruh lainnya diperkirakan ikut berangkat ke Jakarta secara mandiri. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Perguruan Islam Pondok Pesantren Trimas, Pacitan, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan pentingnya penguasaan teknologi seperti robotika, coding, dan kecerdasan buatan dalam menghadapi tantangan masa depan. Sugeng rawon Bapak Gibran wonten ing Pondok Trimas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Perguruan Islam Pondok Trimas yang berlokasi di Jalan Tanjung 2, Trimas Arjosari, Pacitan, Kamis 30 April 2026. Setibanya di lokasi, Wapres disambut meriah oleh penampilan drape dan hardol khas Pondok Pesantren Trimas, serta sambutan hangat dari para pengasuh dan santri. Suasana penuh semangat terlihat dari antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung proses pembelajaran dan hasil pelatihan, serta berdialog dengan para santri. Ia memastikan bahwa program pelatihan berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi teknologi di lingkungan pesantren. Wapres juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi seperti robotika, coding, dan kecerdasan buatan dalam menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan tersebut dinilai mampu melatih pola pikir kritis, logis, serta kemampuan komputasional yang sangat dibutuhkan di era digital. Selain itu, dalam sesi dialog, Wapres juga menanggapi kekhawatiran santri terkait potensi hilangnya lapangan pekerjaan akibat perkembangan teknologi. Pemerintah menilai bahwa teknologi justru akan membuka peluang baru, sehingga manusia tetap memiliki peran utama dalam menciptakan dan mengendalikan inovasi. Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi disrupsi teknologi adalah kesiapan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri. Santri didorong untuk tidak tertinggal dalam perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk berkarya dan berkontribusi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini membahas upaya strategis dalam meningkatkan literasi digital generasi muda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Tengah di Istana Wakil Presiden pada Selasa 28 April 2026. Pertemuan ini membahas upaya strategis dalam meningkatkan literasi digital generasi muda, selain dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang teknologi digital. Fokus tersebut diwujudkan melalui pengembangan laboratorium digital serta pelatihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bagi kalangan muda. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PWGP Ansor Jawa Tengah memaparkan berbagai inisiatif yang telah dan akan dilakukan untuk mendorong peningkatan kapasitas digital generasi muda. Salah satu program unggulan yang disampaikan adalah pembangunan laboratorium santri digital yang bertujuan membuka akses pembelajaran teknologi secara lebih luas, khususnya di lingkungan pesantren. Program ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi para santri dan generasi muda untuk mengembangkan keterampilan digital, termasuk penguasaan AI, coding, serta teknologi informasi lainnya. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi juga diproyeksikan menjadi langkah konkret dalam mencetak generasi yang adaptif dan kompetitif di tengah perkembangan global. Wapres menilai bahwa penguatan sektor digital memiliki peran penting tidak hanya dalam mendorong kemajuan ekonomi dan inovasi, tapi juga dalam menjaga stabilitas nasional. Ruang digital dinilai menjadi area strategis yang harus diisi oleh generasi muda dengan konten positif dan produktif. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pasca peningkatan keamanan di perlintasan sebidang DPL 86 Jalan Ampera, Kota Bekasi, Jawa Barat, Dinas Perhubungan mulai memasang palang pintu manual dan menambah petugas untuk mengantisipasi kecelakaan. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan terus memperkuat pengamanan di perlintasan sebidang DPL 86 Jalan Ampera, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejak hari ini, palang pintu manual resmi dipasang sebagai langkah antisipasi awal. Selain itu, penambahan personil juga dilakukan. Setiap hari, 4 petugas disiagakan, masing-masing 2 orang di sisi rel dan 2 orang di sisi jalan. Pengamanan ini berlangsung dari pukul 05 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan jadwal perjalanan kereta terakhir. Tingginya lalu lintas harian rata-rata atau LHR di kawasan ini menjadi alasan utama peningkatan pengamanan. Arus kendaraan terpadat terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kedepan, Dinas Perhubungan juga berencana menambah sistem peringatan berbasis suara. Alarm akan dipasang dengan radius hingga 500 meter sebelum kereta melintas untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji opsi penutupan perlintasan atau pembatasan akses. Keputusan akan diambil berdasarkan hasil kajian teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan pihak kereta api. Bahagia, salam sehat. Hari ini kita berada di perlintasan sebidang DPL 86 di Jalan Ampera. Kemarin koordinasi dengan berbagai stakeholder, PDKI dan seterusnya sudah dipasang palang pintu di perlintasan tersebut. Kemudian Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga sudah menambah berjaga di ruas-ruas jalan. Ini berjaga pula di sisi Dinas Perhubungan menegaskan, prioritas utama saat ini adalah menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan, baik bagi kereta api maupun pengguna jalan. Aduh, depan rumah. Ampun. Sebelumnya telah terjadi kecelakaan mobil listrik taksi yang ditabrak kereta KRL di Jalan Raya Ampera pada 27 April 2026 malam. Tak lama setelah kejadian tersebut, kereta Argo Bromo Anggrek kembali menabrak kereta KRL yang sedang berada di stasiun Bekasi Timur hingga mengakibatkan 16 korban meninggal dunia dan 90 luka-luka. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan birokrasi pada kepentingan masyarakat. Presiden juga menekankan setiap proyek harus dievaluasi secara objektif dan ilmiah, serta mengutamakan efisiensi dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Satunya jalan menuju kebangkitan suatu bangsa yang berhasil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan penting pengembangan proyek hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penegasan ini disampaikan saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Dalam sambutannya, Presiden menekankan setiap proyek strategis harus dievaluasi secara objektif dan ilmiah seiring perkembangan teknologi yang cepat. Pemerintah diminta berani mengubah rencana apabila terdapat teknologi yang lebih efisien dan menguntungkan bagi rakyat. Presiden menginstruksikan Satgas Hilirisasi dan Badan Pengelola Investasi untuk terus mengkaji pilihan teknologi terbaik dengan pendekatan matematis dan efisiensi maksimal. Menurutnya, setiap kebijakan harus mengutamakan manfaat terbesar bagi masyarakat tanpa kepentingan lain. Karena itu, saya minta kita objektif dan kita bersifat scientific. Kita hitung secara matematik. Kalau proyek ini, walaupun kita canangkan dan kita adakan feasibility study, mulai 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mendapat teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat. Kita harus berani
merubah rencana. Ya, jadi saudara-saudara, tim Satgas Hilirisasi dan antara kaji terus teknologi, ya. Kaji terus teknologi, lihat matematis. Lebih jauh, Presiden menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu. Ia menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, serta meneguhkan hilirisasi sebagai pilar menuju Indonesia menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmen pemerintah yang akan berinvestasi besar-besaran di sektor pendidikan demi masa depan bangsa. Pemerintah juga menargetkan perbaikan dan peningkatan kualitas ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia akan rampung pada 2028. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan. Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau SMA N1 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Menurutnya, pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa dan akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Prabowo menilai sekolah memiliki peran sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Ia menegaskan setiap anak Indonesia harus mendapatkan akses pendidikan terbaik serta dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Dalam upaya tersebut, pemerintah menargetkan program renovasi sekolah dapat rampung pada tahun 2028. Sebelumnya sebanyak 17.000 sekolah telah direnovasi pada tahun 2025. Sementara itu pada tahun ini pemerintah menargetkan perbaikan terhadap sekitar 70.000 sekolah di seluruh Indonesia. Ya, kita akan perbaiki terus. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Ya, saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya. Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Mereka yang lulus juga kita harus siapkan untuk bekerja dengan baik. Saya kira itu. Targetnya tadi 70.000 ya Pak? Tahun ini sudah 70.000. Anggaran tahun lalu 17.000 sekolah, tahun ini 70.000 sekolah. Tahun depan target saya kalau bisa lebih dari 100.000. Gila, betul? Satu kali lagi nyanyi. Presiden optimis seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki dalam 3 tahun ke depan. Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pendidikan agar sekolah yang telah direnovasi mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi para siswa. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Masih dari informasi Presiden Prabowo Subianto yang akan dijadwalkan meresmikan 21 rumah sakit umum di daerah tipe C pada Mei 2026 sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC. Langkah ini menjadi upaya pemerintah memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan 21 rumah sakit umum daerah tipe C pada Mei 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah. Kepala Bidang Komunikasi Pemerintahan RI Muhammad Kodari menyebutkan bahwa 21 RSUD tersebut merupakan bagian dari total 32 RSUD yang sedang dikerjakan dalam 3 tahap atau batch. Seluruh rumah sakit yang siap diresmikan telah memenuhi standar layanan dasar termasuk ketersediaan 7 dokter spesialis utama. Kehadiran RSUD tipe C ini diharapkan mampu mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penanganan medis spesialis. Dari total 32 rumah sakit tersebut, 21 telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden yang direncanakan pada bulan Mei 2026. 21 RSUD ini sekaligus telah dilengkapi, alhamdulillah, 7 dokter spesialis dasar, yaitu dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Ini artinya masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh
untuk mendapatkan layanan spesialis. Program PHTC juga menargetkan peningkatan status 66 RSUD dari tipe D Pratama menjadi tipe C berkualitas dalam periode 2025 hingga 2027. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan sebagian besar proyek telah mencapai proses signifikan, meski masih terdapat kendala di beberapa lokasi. Selain meningkatkan akses kesehatan, program ini juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Diperkirakan puluhan ribu lapangan pekerjaan akan terbuka seiring beroperasinya seluruh RSUD tipe C, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Edarkan narkotika jenis pil ekstasi, oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi ternama di Sumatera Utara diringkus polisi. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi, oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Sumatera Utara diringkus polisi. Saat ditangkap, petugas berhasil menyita barang bukti 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir pil ekstasi. Tersangka inisial TFA berusia 20 tahun ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut di Jalan Bukit Barisan Medan, Sumatera Utara pada Rabu 22 April 2026 lalu. Saat ditangkap, petugas berhasil menyita barang bukti 1 bungkus plastik bening berisi 10 butir pil ekstasi. Kasubdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut AKBP Hendro Wibowo Selasa siang mengatakan tersangka ditangkap saat melakukan transaksi jual beli ekstasi kepada petugas yang menyaru sebagai pembeli. Kepada petugas, oknum mahasiswa Fakultas Teknik Mesin ini mengaku sudah menjual barang haram ini sebanyak 4-5 kali ke pemesannya dengan sistem COD. Uang hasil penjualan ekstasi tersebut dipergunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Modusnya itu dia mengedarkan dengan cara kita transaksinya melalui telepon. Jadi sistem COD diantarkan di tempat yang sudah disepakati. Sudah berapa lama dia beroperasi? Dari penyidik kami menyebutkan bahwa tersangka sudah melakukan 4-5 kali transaksi. Saat ini polisi masih memburu pemasok barang haram tersebut kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, sebuah pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat dirusak warga. Perusakan itu diduga imbas dari adanya kabar pelecehan terhadap sejumlah santri yang dilakukan oleh seorang oknum pengurus yayasan. Dari rekaman video amatir, ratusan warga mendatangi dan merusak sebuah pondok pesantren di Desa Tirtasari, Kecamatan Tirta Mulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi perusakan yang dilakukan warga ini terjadi pada Senin malam kemarin. Dalam aksi tersebut, sejumlah fasilitas pondok pesantren mengalami kerusakan parah, mulai dari pintu gerbang, pagar, kantor, rumah, hingga sejumlah fasilitas lainnya. Kemarahan warga ini diduga imbas dari adanya kabar pelecehan terhadap sejumlah santri yang dilakukan seorang oknum pengurus yayasan di pondok pesantren itu. Pihak keluarga pun menyebut penyerangan terhadap pondok pesantren tersebut terjadi 2 malam berturut-turut. Menurutnya, aksi penyerangan itu diduga dipicu adanya provokasi dengan motif balas dendam. Pihak pondok pesantren pun membantah telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan salah satu pengurus yayasan di pesantrennya. Sebenarnya sudah 2 malam, kalau malam kemarin itu cuman baru pagar-pagar yang dirusak. Pagar, jadi kalau ini belum, gerbang ini belum. Baru pagar-pagar yang dirusak sama plang spanduk, plang pesantren sama tiang. Nah, yang parahnya tadi malam kejadiannya masa ngamuk tuh jam 9 malam, padahal itu sudah ada aparat polisi 5 orang, ada tentara, dan intinya sudah ada yang mengamankan sebenarnya, tapi tetap diserang. Akibat aksi perusakan itu, kondisi pondok pesantren terlihat sepi dari aktivitas lantaran seluruh santri dipulangkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait aksi perusakan tersebut.
Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan Jakarta Barat menggelar operasi penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima yang berjualan di atas jalur pedestrian. Dari operasi tersebut, puluhan kendaraan dikenakan sanksi cabut pentil. Petugas gabungan melakukan penertiban di sejumlah trotoar jalan di wilayah Kecamatan Kebonjeruk, di antaranya Jalan Lapangan Bola, Jalan Panjang, hingga Jalan Kedoya Selatan pada Rabu 29 April 2026. Kedatangan petugas membuat panik para pemilik kendaraan yang memarkirkan sepeda motornya di atas trotoar. Beberapa di antaranya mereka berhasil memindahkan kendaraan sebelum ditindak. Namun kendaraan yang ditinggalkan dikempeskan petugas dengan cara cabut pentil, tujuannya memberi efek jera. Seorang pengendara sempat melayangkan protes terhadap penertiban setelah diberi penjelasan mengenai aturan penggunaan trotoar. Warga tersebut akhirnya menerima. Selain menertibkan trotoar jalan, petugas juga mencabut sejumlah reklame yang belum membayar pajak. Petugas gabungan juga mengangkut sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL. Kepala Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk, Pelita, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat mengenai makin maraknya parkir liar dan PKL menggunakan trotoar. Dalam operasi ini, 97 sepeda motor terjaring operasi cabut pentil. Dalam rangka penertiban bulan tertib trotoar, itu penertiban parkir liar dan PKL yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Kebonjeruk. Kalau untuk hasilnya sendiri, Bu? Untuk kegiatan tersebut hasilnya adalah 97 motor yang telah kita cabut pentil untuk mengantisipasi efek jera daripada masyarakat yang meletakkan motornya di jalanan. Kalau dari Satpol PP apa aja, Bu, yang kita sama hasilnya juga, Bu? Kegiatan ini juga dibantu dengan kegiatan penertiban PKL yang ada di seputar trotoar-trotoar yang ada di sekitar kecamatan juga. Dan hasilnya itu ada beberapa gerobak yang kita angkut dan adanya umbul-umbul atau reklame dari perusahaan yang tidak membayar pajak. Itu kita tertibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Selanjutnya, barang-barang hasil penertiban dibawa ke gudang Satpol PP Jakarta Barat untuk didata, disita, dan akan dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa saksikan Berita Nasional petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ria Saudis mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.